Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan menolak eksepsi kuasa hukum Supriyani, guru honorer SDN 04 Baito yang dituduh menganiaya anak seorang polisi. Dalam putusan selah hakim saudara di Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan, Majelis Hakim menolak eksepsi dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan meminta kasus dilanjutkan ke tahap berikutnya. Hakim menilai bahwa surat dakwaan dari kasus dari Jaksa Penuntut Umum saudara Kejaksaan Negeri Konawe Selatan telah memenuhi uraian cermat dan lengkap. Majelis Hakim menimbang bahwa materi eksepsi kuasa hukum Supriyani tidak menyinggung dari pokok perkara. Selanjutnya untuk menguji surat dakwaan JPU, Hakim menetapkan untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya telah menyatakan tidak dapat diterima. Menimbang karena perkataan penasihat hukum terdakwa tidak diterima, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan. Usai menggelar sidang pembacaan putusan selah terkait eksepsi atau pembelaan terdakwa Guru Supriyani, Hakim Pengadilan Negeri Konawe Selatan kembali melanjutkan persidangan dengan materi sidang pemeriksaan saksi-saksi. Dari 8 saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, baru 3 orang yang menjalani proses persidangan. Ketiga saksi yang dihadirkan JPU adalah korban anak dan 2 saksi anak. Usai pemeriksaan saksi-saksi, Guru Supriyani membantah seluruh pernyataan saksi anak. Dari keterangan 3 siswa tadi? Semua keterangan dari saksi anak semua tidak benar. Tidak benarnya bagaimana? Tidak ada kejadian itu. Ada salah satu Bu yang sempat Ibu ingat yang sempat dijelaskan? Tadi bukan. Kuasa hukum Supriyani menambahkan ada ketidaksesuaian antara keterangan korban saat ia diberita acara pemeriksaan dan saat memberikan keterangan di ruang sidang. Ini termasuk keterangannya dalam BAP itu tidak sesuai dengan yang disampaikan di mana di persidangan tadi. Misalnya seperti masalah jam. Di BAP DAPA mengatakan jam 10. Itu kemudian di sini menyatakan lagi bahwa dia dipukul jam 8.30. Kemudian 2 anak tadi ada satu juga menyatakan lagi jam 10. Kemudian yang satu saksi tadi yang terakhir juga mengatakan tidak tahu. Tadi terungkap fakta bahwa katanya Dalva dipukul itu lagi dalam posisi berdiri kan, posisi berdiri. Di depannya ada meja dan di belakangnya ada kursi, kan? Nah kursi itu setinggi bahu kalau dia duduk. Jadi kalau dia berdiri, kursi itu tentu menutupi pahanya, kan itu lukanya sejajar toh, sejajar di paha. Nah makanya itu yang aneh kalau kita melihat bagaimana caranya dia dipukul sejajar paha, padahal kan di belakang kan ada penghalang. Persidangan ketiga akan dilanjutkan 30 Oktober dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Sebelumnya, aliansi guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI bersama mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Aksi ratusan guru dan elemen mahasiswa ini guna memberikan dukungan moral untuk Supriyani yang tengah menjalani sidang dengan dakwaan penganiayaan anak. Tim Liputan Kompas TV.